Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini merupakan kelompok Ar-Ruqayyah binti Muhammad SAW yang akan menceritakan tentang putri Nabi yang kedua setelah Zainab, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Sebelum masuki ceritanya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Ditania Alfia Sofian, absen 9. Nama saya Aurel Jaikirani, absen 5. Saya Raihana Alfianus Sabita, absen 2. Saya Jalabita Sari, absen 2. Saya Dedania Putri, absen 6. Saya Tiara Naisha Islami, absen 3. Ruqayyah binti Muhammad merupakan putri kedua Rasulullah SAW yang lahir sekitar 20 tahun sebelum hijrah. Ia masuk Islam bersama dengan sang Hijriyah. Ia masuk Islam bersama-sama dengan sang ibu Khadijah. Saat Ruqayyah menginjak usia pernikahan, maka datanglah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW itu melamar mereka untuk dinikahkan dengan putra-putra saudaranya yang tak lain Abu Lahab. Selain Ruqayyah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga memiliki anak gadis lain yang usianya lebih muda, namun tak terlalu jauh dari Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Saat lamaran tersebut datang, Rasulullah SAW sangat terkejut. Begitu pula dengan Khadijah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Mereka bersedih karena mengetahui bagaimana sifat dari keluarga Abu Lahab. Meski begitu mereka tak berdaya. Kami berharap engkau tak mempersulit pernikahan mereka dengan sepupu-sepupumu, Utbah dan Utaibah, putra Abdul Uzza Abu Lahab, kata Abu Thalib. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW menjawab, "Paman, berilah aku waktu agar bisa berbicara dengan putri-putriku." Tawaran ini menjadi suatu dilema bagi keluarga Rasulullah, hingga beliau membicarakannya dengan Khadijah beserta dengan kedua putrinya. Mereka sangat memahami kebutuhan Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, namun akhirnya atas pertimbangan kekeluargaan lamaran tersebut tidak ditolak oleh Rasulullah SAW. Beliau dan Khadijah memanjatkan doa agar kedua putri mereka selalu berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Ruqayyah yang sempat pindah ke keluarga Abu Lahab akhirnya tetap terjaga dan tidak tersentuh oleh putranya. Saat Islam semakin menyinari kata Makkah, Abu Lahab dan istrinya sangat murka. Mereka ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka berpikir bahwa Rasulullah SAW merasa nyaman sudah tidak menanggung biaya hidup putrinya lagi. Abu Lahab berpikir jika Ruqayyah binti Muhammad dikembalikan, maka beban Nabi Muhammad SAW akan bertambah. Maka Abu Lahab meminta putranya untuk membatalkan pernikahan dan mengembalikan Ruqayyah ke rumah Nabi Muhammad SAW. "Aku akan terus mencela kalian, kecuali kalian menceraikan putri-putri Muhammad," cerca Abu Lahab kepada putranya. Padahal saat itu Ruqayyah dan putra Abu Lahab baru saja menikah dan sama sekali belum melakukan hubungan sebagai suami istri pada umumnya. Namun, dia lebih menuruti keinginan dari sang ayah sehingga ia menceraikan Ruqayyah. Ya, jadi setelah Ruqayyah ini cerai, di mana pada saat itu Ruqayyah ini terus menimba ilmu tentang pengetahuan agama Islam, karena pada saat itu kan Nabi Muhammad SAW sudah diutus kenabiannya. Nah, jadi Ruqayyah dan saudarinya yaitu Ummu Kulsum menimba ilmu bersama. Setelah itu tidak lama kemudian Utsman bin Affan yang merupakan salah seorang sahabat Nabi
Ruqayyah untuk menjadi suaminya. Oh ya, untuk menjadi istrinya. Untuk menjadi istrinya. Karena pada saat itu juga hubungan antara Utbah bin Abu Lahab dan Ruqayyah itu sudah berstatus bercerai. Jadi mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, mereka pun hijrah ke Habasyah. Di Habasyah, mereka menjalani kehidupan ya sehari-hari selayaknya suami istri. Setelah itu karena Ruqayyah merasa rindu sekali kepada ayah dan ibunya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, Ruqayyah dan Utsman bin Affan pun pulang ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah, ternyata Ibunda Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, dan itu perasaan Ruqayyah pun sangat terpukul karena melihat kepergian ibundanya. Tidak lama kemudian, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang tidak lama kemudian juga putra tersebut pun meninggal karena sakit. Setelah itu Ruqayyah pun merasakan bahwa menjadi seorang ibu itu baru sebentar karena sudah ditinggal oleh putranya sendiri. Setelah itu ada perang Badar, yaitu terjadi di Mekah. Jadi pada saat itu kan perang Badar. Terus si Ruqayyah ini sakit. Maka dari itu Ruqayyah hanya tinggal di dalam rumah, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan suaminya yaitu Utsman bin Affan untuk tetap menjaga istrinya yaitu Ruqayyah, untuk merawatnya. Dan setelah itu Ruqayyah pun karena memiliki sakit keras, jadi Ruqayyah ini wafat. Dan Zaid bin Haritsah, salah seorang sahabat Nabi juga, Zaid bin Haritsah ini pergi untuk menginfokan atau mengabarkan bahwa perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Saat itu ada dua versi, yaitu antara bahagia dan sedih. Sedihnya karena putri Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Setelah itu setelah Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan pun dinikahkan oleh saudarinya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum, yang dimana Utsman bin Affan ini dijuluki sebagai Dzunurain, yang ada yang tahu gak artinya apa? Apa julukannya, coba ulang? Dzunurain. Dzunurain. Tahu artinya? Nur apa Nur? Ain. Dzunurain, ada yang tahu gak? Apa artinya? Dijuluki oleh Utsman bin Affan, dijuluki Dzunurain. Ya, dikit lagi ada cahaya-cahayanya. Nur. Cahaya mata. Bukan.